Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan sampaikan satu informasi terlebih dahulu di mana Bank Indonesia menggelar Forum Bisnis Pesantren segala bagian dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-12 di mana melalui Forum Bisnis Pesantren diharapkan mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi pesantren khususnya kontribusi strategis pesantren dalam memperkuat ketahanan pangan. Bank Indonesia menggelar Forum Bisnis Pesantren yang menjadi bagian dari penyelenggaraan rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-12 tahun 2025. Dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri dan Konsumen Menengah mungkin bisa karena kontribusi peran isu ekonomi yang bawah zaman melakukan 9.400 hingga ke selanjutnya. Pilihan yang masih di IDX Channel. Masih di IDX Season Closing, pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat pasang pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada brand dari Prayogo direkomendasikan buy 9.400 hingga ke 10.500. Asri dari properti support di 160, resisten hingga ke 190. Dari energi ada Adaro direkomendasikan buy di 1.600, resisten hingga ke 2.000 ini. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda. Saya akan coba update posisi angka sebenarnya itu di 2000 ya. Untuk Adaro supportnya di 1600. Sementara Aman juga direkomendasikan. Mau ada caption di video jualanmu? Gampang di Canva. Upload video di Canva, klik buat teks video, selesai deh. Wah, sekumpang itu. Rifai dari Cangkring Rembang, brand di 9.600 Pak. Silakan Pak Kris, tetap ada di tangan buy 6.000 ya. Untuk Adaro supportnya di 1.600. Sementara Aman juga direkomendasikan buy 6.900 hingga ke 8.000. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak. Brand Anda rekomendasikan buy, analis dan pertimbangannya. Dan kebetulan juga menanyakan brand Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, brand di 9.600 Pak. Silakan Pak Kris untuk brand. Ya, brand cukup menarik ya, karena kita tahu kalau targetnya brand itu ingin masuk ke MSCI dan kita melihat kemungkinan untuk masuk ke MSCI brand itu minimal di harga 10.000. Jadi harusnya ya kalau memang targetnya itu beneran terjadi, maka brand harusnya akan di-maintain di harga 10.000 ke atas ya. Jadi menurutku harga sekarang ya masih cukup menarik untuk menjelang MSCI nanti. Baik, masih profit di 96, tapi support yang bisa diperhatikan Pak, biar profit tidak tergerus. Oke, brand support terdekat mungkin bisa diperhatikan area MA20-nya ya, 9.275. Selama di atas MA20-nya harusnya trennya brand ini masih akan cenderung cukup bagus. Baik, dari brand kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Asri. Ditutup di 175, menguat di 1,16%. Seberapa menarik Pak? Atau seberapa besar peluang Anda ikut merekomendasikan Asri dalam saham pilihan? Ya, Asri cukup menarik ya. Kita melihat properti itu penjualannya lagi pada bagus semua gitu. Dan harusnya dengan penurunan properti yang sudah menjelang 10 tahun lebih ya, harusnya akan ada perbaikan. Terlebih kalau kita lihat suku bunga cenderung mulai turun dan kita lihat Pak Purbaya juga mengepus ekonomi supaya mulai berjalan kembali dan seharusnya dengan hasil dari ekonomi yang berjalan kembali itu akan menyasar kembali kepada sektor properti. Nah, salah satu yang cukup menarik menurut saya lihat adalah salah satu Asri. Dari Asri kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, dari Adaro. Hari ini menguat di 0,87% di 17.45. Di perdagangan hari sebelumnya, Adaro sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis dan rekomendasi untuk Adaro. Ya, Adaro saya melihat dengan penurunan yang cukup dalam dan ditambah juga tren ke depannya Adaro ini berfokus kepada energi terbarukan ya, clean energy gitu. Jadi seharusnya menjadi hal yang cukup menarik untuk diperhatikan, terlebih di harga 1.600 merupakan area yang cukup murah, tidak ditembus-tembus dari kemarin. Bisa spekulasi dan harapannya naik ya.
Resisten tadi Pak untuk Adaro ada di level 2000 Pak. Ini target sampai kapan Pak Kris? Betul, mungkin sampai ke akhir tahun ya 2000. Baik. Dari Adaro kita bergeser ke Aman. Anda juga rekomendasikan buy dari barang baku, di mana Aman di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini mewakili dari saham-saham barang baku menguat di 1,35%. Tapi intraday tadi sempat melemah, namun level 76 tertinggi hari ini ditutup menguat terbatas di 75. Pembalikan arah dari 72 ke 75 dan intraday 76 hari ini Pak untuk Aman? Ya, Aman cukup menarik ya. Harga emas masih cukup tinggi-tingginya. Aman masuk ke dalam indeks emas yang seperti BRMS dan kemarin juga masuk ke FTSE gitu. Seharusnya ini akan ada inflow ya, tetapi semenjak masuknya ke indeks-indeks tersebut, Aman cenderung terkoreksi. Nah, belakangan ini tren secara jangka pendeknya mulai terlihat ada pembalikan arah. Mudah-mudahan ini menjadi awal permulaan Aman untuk mulai naik ya. Buy di level berapa Pak untuk Aman? Oke, buy mungkin di area 7.300 sampai 7.500 masih cukup menarik. Dengan target di area ada resistance yang cukup kuat nanti di 8.000. Baik, dalam jangka menengah seperti apa pola pergerakan Aman Pak? Ya, kalau kita melihat sebenarnya harga emas masih cenderung cukup tinggi. Even nanti emas turun sampai 38-37 juga ini masih memberikan keuntungan yang cukup besar bagi emiten-emiten yang memproduksi emas ya. Jadi harusnya masih akan cukup menarik untuk sisi emiten-emiten emas. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada Brand, Asri, Adaro, kemudian juga ada Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Kris, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi. Dan di pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Kris. Waktu kita sangat terbatas Pak. Untuk itu langsung saja kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk ini. Yang pertama ada Bapak Yesen Johan dari Jakarta, DSNG Pak. Sudah ambil posisi di 1.500 Pak Kris. Oke, DSNG perhatikan area 1660 ya. Selama di atas itu kemungkinan besar bisa ngetes resistance di area 1840. Baik. Sementara mungkin bisa sell off strength di 1840. Oke, kita ke Bandung. Ada Ibu Susi menanyakan saham gula, Pak. Ya, Aman Agrindo Tbk. Oke, Auto reject atas hari ini. Ya. Gula ini arah, jadi chance-nya untuk besok masih kemungkinan besar pagi itu akan cenderung naik. Kalau saham-saham seperti ini, mungkin bisa tinggal di trailing stop aja ya. Jadi selama berada kasih range mungkin 10% gitu, selama dia berada di atas itu masih bisa di hold gitu. Karena memang belakangan saham-saham kecil ini yang naiknya cukup signifikan ya. Baik, kita ke Bandung lagi. Bapak Tanu menanyakan saham Bumi, Pak. Bisa turun sampai ke berapa? Oke, Bumi chance turun yang kemungkinan bisa jadi area yang cukup menarik itu di area 124 ya. Selama mendekati area 124 menarik untuk di average. Baik, kita ke Demak Pak. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham Cuan. Harga average-nya di 2210. Hari ini melesat 10%. Resisten selanjutnya masih bisa di hold dan profit taking di level berapa? Oke, Cuan all time high lagi. Jaga di area 2200 saat ini. Selama berada di atas 2200, next target itu di 2760. Baik, selanjutnya menanyakan saham CDIA Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Di 2227 ada potensi ke 2650 tidak untuk CDIA? CDIA selama berada di atas 2100 maka chance ke 26 masih terbuka. Baik. Ibu Kristina dari Lampung menanyakan Archie Pak, saham emiten emas. Oke, Archie cukup volatil. Kalau mau entry bisa nunggu dia dekat area 1000 ya, 1000 sampai 1010 jadi area yang cukup menarik untuk entry.
resistance terdekat di 1140. Baik, selanjutnya CBRE, Pak. Kebetulan ada 3 penanya yang menanyakan saham ini. Hari ini koreksi 14%, tidak menyebutkan nama lokasi analisis CBRE. Ya, Kemudian, CBRE diprediksi naik karena adanya Hapsoro di dalam, tetapi ya, kemarin muncul berita bahwa dibantah bahwa ada Hapsoro di dalam CBRE. Jadi memang secara jangka pendek mungkin akan koreksi terlebih dahulu. Targetku di area 1000 ya mungkin. Di area 1000 perhatikan kalau masih dapat kembali mulai memantul ke atas, ya. masih punya chance untuk kembali naik lagi. Baik, koreksi masih wajar. Singkat saja, Pak, untuk CBRE. Ya, koreksi dengan kenaikan sekarang masih wajar. Baik. Analisis untuk CBRE ada 3 penanya tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Kris, terima kasih sudah bergabung ya Pak. Ya, terima kasih Mas David.